Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dari cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan selamat malam pada Rabu malam hari ini 14 Mei 2025. Kita bersyukur selalu kepada Bapa kita Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, keselamatan Tuhan Yesus dan segala-galanya. Bapak Ibu sudah bekerja, beraktivitas bersama saya juga dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan pelihara para hamba Tuhan, kita semua dipelihara sama Tuhan. Dari pagi, siang, sore sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur, waktu begitu cepat. Ada pagi hari, ada siang hari, ada sore, ada petang, ada waktu malam. Dan sebelum kita berbaring tidur, ayo mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Kalau bukan Tuhan Yesus, siapa lagi? Tidak ada juru selamat lain, tidak ada pendamping, tidak ada penolong, tidak ada yang pribadi yang sempurna selain hanya datang dari Yesus Kristus. Itu mari kita mau ada di dalam terang Tuhan. Firman Tuhan kita mau baca berurutan. Malam hari kita mau baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Kemarin malam tanggal 13 kita sudah baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Malam ini kita berurutan, kita baca ayat 7 sampai 11. Besok ayat 12 dan seterusnya. Kita mau berurutan, kita cinta Yesus. Tiap pagi, tiap malam saya menyampaikan firman Tuhan sebagai bukti taat dan cinta saya kepada Yesus dan mengasihi Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu selalu iling. Jangan sampai kita lost control, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita berjalan di dalam kegelapan, tapi hiduplah di dalam terang Tuhan, yaitu saling mengasihi. Tuhan memberkati Bapak Ibu kita semua. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti berarti, kasihmu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, sebagai orang Kristen harus punya kasih. Bohong kalau Bapak Ibu orang Kristen tapi tidak punya kasih. Karena Yesus sebagai panutan yang sempurna, kasihnya Tuhan sempurna. Kasih pasti murah hati, kasih pasti mengampuni, kasih tidak ada kebencian, kasih penuh pengampunan. Amin, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, tidak boleh dendam benci. Kasih tidak ada dendam dan benci. Kasih Tuhan tidak ada iri hati. Kasih selalu menciptakan damai sejahtera. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1, 2, 4, 5, dan 7. Saya membaca demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku
tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Haleluya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar segala sesuatu. Cinta Tuhan Yesus, taat kepada firman-Nya. Mari kita setia cinta pada Tuhan Yesus dan selalu taat kepada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kasih murah hati, kasih pasti memaafkan, kasih saling mengampuni. Hiduplah di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, malam hari ini kami mau bacakan firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami, ampun. Layakkan kami Bapa untuk baca firman Tuhan. Biar firman-Mu Bapa Ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mohon maaf kalau suara saya sekarang masih serak Bapak Ibu karena kecapean. Baru saya perjalanan dari Israel cukup jauh Bapak Ibu ya. Ya, jadi banyak acara program sehingga di sana cukup panas ya, panas tapi ada dingin-dingin juga. Tapi badan namanya manusia, saya sebagai manusia pasti darah masih rasa capek Saudara ya. Tapi saya bersuka cita karena apa? Semuanya sehat ya. Bapak Ibu semua disertai Tuhan, dan saya sudah selalu berdoa Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Nantiasa kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan firman Tuhan mengajar kita hidup di dalam kasih, di dalam terang Tuhan. Karena kasih itu sempurnanya Tuhan. Itu kita hidup dalam kasih, kata firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang gemerincing. Percuma Bapak Ibu, hebat, kaya raya, tapi pelit, tidak punya kasih. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Kasih saling berbagi, kasih juga peduli kepada orang lain ya. Kata firman Tuhan, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku dapat memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oh, mari kita mau hidup di dalam kasih. Itulah firman Tuhan. Memang benar, saudara. Saudara boleh kaya, ya, tapi tidak pernah memberi kasih. Bagaimana berarti kekayaan uang juga kita makan, saudara, ya. Kita tinggalkan dunia ini tidak apa-apa. Masuk dalam dunia Bapak Ibu, telanjang, mohon maaf, bayi lahir nangis telanjang, tidak punya baju, ya, ya. Tapi kita mau ikut Yesus, tinggalkan dunia juga, tidak bawa apa-apa. Saudara kaya punya mobil banyak, punya rumah banyak, nggak dibawa itu rumah mobil, masuk di dalam kuburan. Tapi perbuatan cinta kasih itu dilihat sama Tuhan. Mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau ikut firman, ya Bapak Ibu, ya. Kita Bapak Ibu saudara bersama saya tidak menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang cinta Yesus. Anak Tuhan yang hanhau. Orang Tionghoa bilang hanhau. Ya, very good son. Jadi anak Tuhan yang begitu baik. Hidup di dalam terang Tuhan. Amin. Mari kita mau baca surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dan pada mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Amin. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube ini sudah 4 tahun lebih, sudah bukan yang baru, sudah, ya. Sudah lama dan baru, ya. Jadi saya dilahirkan tahun 1956, sudah anak dari seorang pendeta. Tahun 61 saya sudah belajar untuk menyampaikan firman Tuhan umur 5 tahun sampai sekarang. Dan Bapak Ibu saya yakin sudah lama menjadi orang Kristen, ada yang baru, nggak ada masalah. Yang penting kita pegang di dalam firman Tuhan. Rekan-rekan saya hamba Tuhan, mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus bersaudara di dalam kasih Tuhan. Kita tidak boleh egois. Kalau Bapak Ibu pendeta hamba Tuhan diberkati, mari bagi hamba-hamba Tuhan yang juga di daerah. Yang perlu membagi berkat dari Tuhan kepada sesama kita yang mereka tidak mampu. Mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan, ya. Itulah firman Tuhan. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang benar yang telah bercahaya. Amin. Terang yang benar itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih, di dalam terang tidak ada kegelapan, tidak ada kebencian, dendam, dengki. Kalau masih ada saudara yang punya dendam, dengki, benci, itu berarti tidak di dalam terang Tuhan, di dalam kegelapan. Ya, kalau kita lampu terang di dalam kamar, kita bisa membedakan mana ini barang-barang. Kita bisa membedakan karena terang. Tapi orang yang di dalam kegelapan tidak bisa membedakan. Menterobos saja. Dosa disikat sama, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan. Tapi Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, mari hidup di dalam terang Tuhan. Kata firman Tuhan ayat yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kita tidak boleh benci Bapak Ibu, ya. Hai hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku, hai anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita saling mengasihi, ya. Tidak boleh punya hati jahat, tidak boleh, ya. Jangan punya rencana jahat, tidak boleh itu. Ya, rencana jatuh dari iblis. Lihat Kain bunuh Habel punya rencana jahat, tidak boleh. Oke, kita ada dalam terang Tuhan, sebarkan firman Tuhan. Dengan tujuan saya sebagai hamba Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup di dalam kasih. Kita mau bergandengan tangan, Bapak. Kapan lagi? Mohon maaf, saudara, ya. Saya karena masih capek. Ada sedikit batuk-batuk, pilek juga ada, saudara. Tapi saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan, ya. Yang penting kita mau mari menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup di dalam dunia saya sementara. Saya lagi minta kekuatan, kesehatan dari Tuhan karena usia saya 69 mau masuk 70. Ya, sudah berbeda dengan usia masih muda, umur 20, 30 masih sehat. Tapi kalau sudah 69, 70 ya sudah wajar, saudara, ya. Jadi sedikit ada suka capek, ya nggak apa-apa. Tapi roh saya menyala-nyala melayani Tuhan. Saya tidak pernah absen menyampaikan firman Tuhan pagi, malam, semangat saya sebagai hamba Tuhan dan mau menjadi pelaku firman, ya. Karena firman Tuhan katakan, mari di ayat yang ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya ia tetap berada di dalam terang. Di dalam dia tidak ada penyesatan, tidak ada penyesatan, tidak ada kegelapan. Mari kita hidup di dalam kasih,
Ya, Bapak Saudara semua di dalam kasih Tuhan, di dalam terang Tuhan. Dan kita di ayat yang ke-11, kita mau baca ayat yang terakhir. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan. Iya, kalau kita lampu gelap, ya, tidak tahu kemana kita mau pergi. Ya, lampu gelap. Demikian kehidupan kita, kalau kita di dalam kegelapan, tidak punya saling kasih, egois, sombong, memikir diri sendiri. Ya, tidak peduli sama orang lain, ada orang susah. Ya, tidak ada peduli sama sekali. Jangan Bapak itu buang sifat-sifat sampah, mohon maaf. Buang sifat-sifat yang di luar firman Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau ada dalam terang Tuhan. Jadilah seperti Yesus. Ya, Yesus punya sifat murah hatinya sempurna dia. Oh, sempurna. Maka kita mau hidup seperti Yesus, Saudara ya. Ya, apalagi kedatangan Tuhan sudah semakin dekat ini. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya, kita makin jauh dari awal tapi mendekati titik akhir. Kalau bukan dari sekarang, kita siap kapan lagi Bapak Ibu? Selagi Tuhan berikan kita sehat, selagi Tuhan kita berikan umur panjang, kesempatan, mari berbuatlah baik. Stop berbuat dosa, stop berbuat jahat, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan sehingga kita selamat ya. Jadi kita mari investasi perkara-perkara surga, harta surgawi kita cari. Itu melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau hidup di dalam terang Tuhan. Jangan hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi terang Tuhan, kebenaran Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kasih pasti lemah lembut, Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ingat firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita menjadi pelaku firman. Orang Kristen harus seperti Kristus, melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam kasih, tidak boleh dendam, dengki, benci, fitnah, provokasi, tidak boleh. Ciptakan damai sejahtera, ciptakan kasih Tuhan, sehingga hidup kita menjadi terang Tuhan. Tidak di dalam kegelapan, tapi berada di dalam terang Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan.